Halo guys, kalian pernah kepikiran gak sih kenapa urusan politik internasional seperti perang, krisis iklim, atau HAM itu selalu jadi debat yang panas? Jawabannya ada di kepala para akademisi hubungan internasional. Dan hari ini kita akan bongkar dua kacamata teori yang paling seru, yaitu teori normatif dan English School. Aku juga bakal tunjukin aplikasinya langsung ke kasus yang lagi hot, yaitu kenapa Donald Trump sampai nekat cabut dari perjanjian iklim Paris. Seriusan deh, ini bukan cuma soal politik, tapi juga drama perebutan moral global. Yuk kita bahas. Jadi pertama-tama kenalan dulu nih sama teori normatif. Kalau teori lain kayak realisme, itu cuma lihat dunia apa adanya, penuh kepentingan dan kekuasaan. Teori normatif ini beda. Dia nanya bagaimana seharusnya kita bertindak. Yang intinya, teori ini menolak ide bahwa politik global itu bebas nilai. Dan fokusnya itu ada pada moral dan etika. Yang ini bikin kita mikir, apa kewajiban moral kita untuk menolong para pengungsi? Apa tanggung jawab negara kaya terhadap krisis iklim di negara miskin? Nah, kelebihannya, teori ini bisa jadi kerangka analisis untuk isu-isu kontemporer yang berat, seperti HAM, krisis iklim, dan keadilan global. Dia ini kayak buzzer moral yang terus mengingatkan kita akan dampak kemanusiaan dari setiap kebijakan. Tapi kelemahannya, teori ini sering dikritik karena terlalu idealis dan utopian. Gini deh, siapa yang mau nurutin moral kalau kepentingan nasionalnya terancam? Sulit kan untuk diterapkan di dunia yang penuh konflik kepentingan ini? Nah, kalau English School atau mazhab Inggris, dia ini duduk di tengah-tengah. Dia realistis tapi nggak kaku. Dia bilang sistem internasional itu memang anarki atau tanpa pemerintahan global. Tapi negara-negara itu tetap membentuk masyarakat internasionalnya atau international society. Kenapa? Karena mereka sepakat sama norma, aturan, dan institusi bersama yang mereka buat. Misalnya hukum internasional atau diplomasi. Nah, fokusnya itu kepada yang ada, dimana dia ini deskriptif dengan melacak sejarah dan perkembangan norma. Nah, perbandingannya dengan teori normatif, English School ini juga mengakui norma itu penting, tapi dia lebih fokus ke memahami cara kerja norma di tengah situasi yang anarki. Kalau normatif itu lebih berfokus pada individu atau kosmopolitanisme. English School ini dia lebih state-centric atau negara tetap menjadi aktor utamanya. Nah, kesimpulannya, teori normatif ini kasih kita kompas moral, sedangkan English School itu kasih kita peta realitas politik di mana kompas itu harus bekerja, sehingga keduanya bisa saling melengkapi. Nah, sekarang kita akan pakai kacamata teori normatif buat bedah kasus yang paling seru, yaitu penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris pada tahun 2017 yang lalu. Jadi Perjanjian Paris itu adalah konsensus normatif global yang punya norma inti kayak keadilan iklim dan tanggung jawab bersama yang berbeda. Nah, tindakan Trump itu dilihat bukan cuma kebijakan luar negeri, tapi sebuah serangan normatif. Dan dalam teori normatif, dia adalah seorang norm entrepreneur. Jadi apa sih norm entrepreneur itu? Ini merupakan aktor yang sengaja berusaha melemahkan, membingkai ulang, atau bahkan membatalkan norma yang sudah ada. Jadi strategi entrepreneur Trump ini ada dua. Yang pertama, penolakan terang-terangan dan counter framing. Trump bilang perjanjian Paris itu adalah kartu truf yang dirancang untuk menghancurkan industri Amerika. Dia sengaja membingkai aksi iklim sebagai musuh kedaulatan dan ekonomi. Terus yang kedua, pembongkaran kebijakan domestik. Dia cabut Clean Power Plan dan aktif promosi batu bara. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Amerika Serikat secara material menolak logika norma iklim. Pertanyaannya, berhasilkah Trump? Jawabannya tentu tidak. Karena respons terhadap aksinya itu justru membuktikan bahwa norma iklim sudah terinternalisasi atau berada pada tahap akhir life cycle of norms dan lebih tangguh dari yang dikira. Nah, penyebabnya itu poin pertama, perlawanan domestik we are still in yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian California dan New York.
serta ratusan perusahaan besar seperti Apple dan Tesla, di mana mereka ini membentuk koalisi yang bilang kami masih di Paris. Nah, ini membuktikan bahwa norma iklim sudah mendarah daging di tingkat subnasionalnya. Terus poin yang kedua, penguatan kepemimpinan global. Jadi Uni Eropa dan Cina itu langsung bersekutu diplomatik untuk mengisi kekosongan dan menegaskan dukungan yang tak tergoyahkan pada perjanjian Paris. Dan ini membuat Amerika Serikat terisolasi dan semakin memperkuat norma yang ada. Lalu poin ketiga ada dari sains dan aktivisme. Gerakan Greta Thunberg, yaitu Fridays for Future dan laporan IPCC, memberikan landasan epistemik yang tak terbantahkan dan berfungsi sebagai norm entrepreneur yang kuat. Jadi kesimpulannya, tindakan anti-preneur Trump ini gagal, dan kasus ini membuktikan bahwa ketika norma didukung oleh aktor non-negara, sains, dan aktor subnasional yang kuat, maka norma itu akan memiliki ketahanan yang luar biasa. Dan terbukti, Joe Biden itu langsung membawa Amerika Serikat ke Paris di hari pertamanya menjabat kembali. Jadi itu dia rangkuman kita tentang politik internasional. Itu bukan cuma tentang power dan uang, tapi juga tentang moral, norma, dan perjuangan ide. Teori normatif kasih tahu kita apa yang harus kita perjuangkan. Gimana menurut kalian? Apakah teori normatif ini terlalu idealis atau justru kita butuh lebih banyak idealisme di dunia yang serba pragmatis ini? Thank you.